Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Strategi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Amalia Putri. Nama saya Siti Nurasya. Nama saya Nur Yuniarni. Nama saya Zahira Eka Putri. Pengertian analisis kasus dalam manajemen strategi. Analisis kasus adalah cara untuk mempelajari permasalahan dalam suatu organisasi. Digunakan untuk memahami kondisi yang sedang terjadi dan masalah yang sedang dihadapi, serta melihat penerapan strategi dalam situasi tersebut. Tujuan analisis kasus yang pertama yaitu mengidentifikasi permasalahan dalam organisasi. Yang kedua yaitu menganalisis faktor internal dan eksternal. Yang ketiga yaitu mengevaluasi strategi yang diterapkan. Yang keempat yaitu menentukan alternatif solusi. Yang kelima yaitu mendukung pengambilan keputusan strategis. Metode kasus untuk pembelajaran konsep-konsep manajemen strategi. Nah, metode kasus dalam pembelajaran manajemen strategi yaitu metode kasus adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan situasi nyata atau hipotesis dalam bisnis untuk melatih analisis dan pengambilan keputusan strategi. Di sini ada tahapan metode kasus. Yang pertama itu memahami konsep manajemen strategi yang terkait, membaca dan memahami isi kasus, diskusi kelompok untuk menganalisis masalah, mengidentifikasi masalah utama, menerapkan konsep strategi dalam analisis, mengambil keputusan strategi, presentasi hasil dan diskusi kelas, refleksi, serta penerapan pada situasi nyata. Manfaatnya yaitu metode kasus membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, dan juga pengambilan keputusan strategi. Selanjutnya, tips khusus yang dapat membantu melakukan analisis kasus dengan lebih efektif. Yang pertama, pahami konteks kasus. Sebelum menganalisis, pastikan kita memahami konteks kasus dengan baik, seperti identifikasikan informasi-informasi penting sebelumnya. Dan yang kedua, baca dengan cermat. Bacalah kasus dengan seksama dan catat poin penting serta identifikasi suatu fakta. Dan yang ketiga, definisikan masalah utama. Tentukan sentral masalah yang perlu dipecahkan dalam kasus tersebut. Dan yang keempat, gunakan kerangka konsep. Terapkan konsep-konsep dan kerangka teoritis dalam kasus tersebut. Dan yang terakhir, buatlah analisis SWOT. Merangkum kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang relevan dengan kasus. Selanjutnya, cara umum yang digunakan untuk meneliti studi kasus. Yang pertama, tentukan tipe yang paling disukai masyarakat. Pastikan bahwa jenis yang kita ambil ini tidak bertentangan dengan norma lokal. Dengan demikian, hasil studi kasus lebih alami dan tidak rekayasa. Selanjutnya, melakukan analisa situasi. Studi kasus harus dianalisis. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, seseorang harus ingin melakukan penganalisan yang benar, karena setiap kasus pasti memiliki cerita dan pengalaman uniknya tersendiri. Selanjutnya, tentukan topik studi kasus. Topik studi kasus itu akan dibahas pada penelitian. Perundingan dan musyawarah akan dilakukan sebelum membahas topik-topik ini. Ini untuk memastikan bahwa semua pihak mencapai konsensus. Selanjutnya, yang keempat, melakukan penyelidikan kasus yang pernah digunakan untuk menciptakan konsep baru dengan mengubah konsep yang sudah ada. Langkah-langkah dalam mempersiapkan analisis kasus manajemen strategis. Yang pertama, memahami kasus secara menyeluruh untuk mengetahui konteks dan permasalahan. Yang kedua, mengidentifikasi masalah utama yang perlu diselesaikan. Yang ketiga, menganalisis lingkungan eksternal, pasar, pesaing, ekonomi, lalu lingkungan internal, kekuatan, kelemahan, dan manfaat. Yang keempat, menyusun beberapa alternatif strategi. Yang kelima, mengevaluasi setiap strategi yaitu resiko, biaya, dan manfaat. Yang keenam, memilih strategi terbaik sesuai tujuan perusahaan. Yang ketujuh, menyusun rencana implementasi, langkah, waktu, dan sumber daya. Dan yang kedelapan, mempertimbangkan aspek etika dan dampak strategi. Yang kesembilan, menggunakan analisis SWOT untuk merangkum kondisi. Yang kesepuluh, menyusun kesimpulan dan rekomendasi. Yang terakhir, presentasi hasil dan evaluasi pembelajaran.